Santapan Harian Sabtu 2 November 2024. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Roma pasalnya yang keempat. Namun kita akan membacanya pada ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-15. Sebelumnya, mari kita berdoa. Dalam terang sabda-Mu, kami berjalan. Ajarlah kami untuk mengerti serta melakukan firman-Mu. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Roma 4 ayat 1-15. Jadi apa yang akan kita katakan? Apa yang telah diperoleh Abraham bapa leluhur jasmani kita? Sebab sekiranya Abraham dibenarkan berdasarkan perbuatannya, ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apa yang dikatakan kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Allah dan Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kepada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Namun kepada orang yang tidak bekerja tetapi percaya kepada Dia yang membenarkan orang fasik, imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah orang yang dosanya tidak diperhitungkan Tuhan. Apakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja? Atau juga bagi orang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan mana hal itu diperhitungkan, sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita pada masa ia belum disunat. Sebab janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia bukan berdasarkan hukum Taurat, melainkan berdasarkan pembenaran melalui iman. Sebab jika mereka yang hidup dari hukum Taurat akan mewarisi dunia, sia-sialah iman dan batallah janji itu. Sebab hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Sahabat Santapan Harian, keselamatan yang Allah berikan merupakan sebuah anugerah melalui iman kepada Kristus. Hal ini dijelaskan lebih lanjut oleh Paulus melalui kehidupan seorang tokoh yang sangat dikagumi oleh orang Yahudi, yaitu Abraham. Jika seseorang bekerja keras, maka upah yang diterima adalah haknya. Namun, keselamatan tidaklah demikian. Abraham diperhitungkan sebagai orang benar bukan karena ia melakukan perbuatan yang benar. Tuhan tidak sedang membayar Abraham ketika ia membenarkan hambanya itu. Hal ini ditegaskan lagi melalui perkataan Daud yang dikutip oleh Paulus bahwa pengampunan yang diterima manusia berdosa sesungguhnya adalah pemberian Tuhan, bukan usaha manusia. Rupanya saat itu orang Yahudi berpikir bahwa Abraham dibenarkan karena ia melakukan hukum Tuhan. Maka dari itu mereka berusaha menjalankan hukum Taurat dengan sebaik-baiknya, terutama dalam hal sunat. Mereka melakukan itu agar diperhitungkan sebagai orang benar seperti Abraham, bapa leluhur mereka. Akan tetapi,
Paulus menegaskan bahwa Abraham dibenarkan bukan karena ketaatannya kepada hukum Taurat, melainkan karena imannya kepada Allah. Sekalipun saat itu Abraham tinggal di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan, ia tetap percaya kepada Tuhan. Meskipun janji Allah terlihat mustahil, ia tetap percaya. Iman yang demikian pun bukan karena kehebatan atau keteladanan Abraham, melainkan pemberian Allah. Sebab sejak semula Allah telah memilih Abraham dan menganugerahkan iman itu, sehingga Abraham dapat tetap percaya saat berada dalam kondisi yang sulit. Bagaimana dengan kita pada hari ini? Sudahkah kita dengan sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan? Ataukah kita masih berusaha dengan kekuatan kita sendiri untuk menunjukkan kebaikan dan memperoleh perkenanannya? Ingatlah, pembenaran dari Allah hanya dapat terjadi ketika kita mau sepenuhnya percaya kepadanya. Berdoalah agar Tuhan mengaruniakan iman itu kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk segala karya-Mu dalam memelihara kami di masa lalu. Tolonglah kami melangkah dengan iman meskipun kami tak dapat melihat semua yang sedang Engkau lakukan. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.